Oke, selamat siang. Kita akan lanjutkan kuliah kita untuk analisis minyak sawit. Kemarin kita ada diskusi 3 parameter minyak sawit sekaligus analisisnya. Nah, hari ini kita coba akan lanjutkan 5 parameter minyak sawit sekaligus bagaimana cara analisisnya dan urgensinya dalam kaitannya dengan mutu minyak sawit. Yang kita bahas untuk hari ini yang pertama adalah penentuan titik cair. Jadi titik cair ini apa? Titik cair merupakan salah satu besaran fisik di mana pada suhu tersebut terjadi perubahan fase padat ke fase cair. Jadi yang dimaksud adalah besaran fisik dari minyak di mana pada suhu tertentu terjadi perubahan fase padat ke cair, entah itu minyak ataupun lemak atau sampel yang kita siapkan. Kemudian prinsip analisisnya adalah titik cair ditentukan dengan metode pemanasan dan pendinginan terhadap bahan. Nah, kalau kita ingat di pertemuan sebelumnya, untuk titik cair minyak sawit dari standar baku mutu adalah 39 sampai 41 derajat Celcius ya. Silakan nanti dibalik di flashback gitu ya, materi sebelumnya untuk mengingat kembali. Untuk analisis titik cair minyak, bahan jelas kita siapkan sampelnya, kemudian alat analisisnya sederhana, kita siapkan lemari es, pipa kapiler, termometer dengan skala 0 sampai 100 derajat Celcius dan water bath. Ini adalah prosedur analisisnya, sudah cukup jelas. Kita buat diagram alir seperti halnya beberapa pembahasan analisis yang lain di pertemuan sebelumnya. Jadi yang pertama, sampel harus absolut kering, dipanasi sampai mencair, kemudian 3 buah pipa kapiler dicelupkan ke dalam sampel sampai tinggi minyak dalam cup 10 sampai 20 mm. Kemudian pipa kapiler dibekukan pada suhu 5 sampai 10 derajat Celcius sampai sampel membeku. Kemudian selanjutnya sampel diikat dengan termometer sehingga bagian bawah dari pipa sejajar dengan bulb Hg dari termometer. Kemudian dicelupkan dalam 1000 ml aquades pada beaker glass. Selanjutnya water bath dijalankan, suhu dinaikkan bertahap sampai dilakukan pengaduan pada aquades dan sampel dipanaskan sampai mencair, kemudian suhu masing-masing kapiler dicatat. Cara perhitungannya sederhana, kita masukkan sesuai dengan formulasi yang ada. Titik cair adalah rata-rata temperatur pipa kapiler atau T2 tambah T1 tambah T2 ditambah T3 dibagi 3. Oke, cukup sederhana untuk analisis titik cair minyak ya. Kita akan lanjutkan ke analisis yang lain. Analisis selanjutnya yaitu penentuan bilangan peroksida. Ini juga menjadi parameter yang cukup urgent juga dalam penentuan mutu minyak. Nah, peroksida adalah hasil oksidasi pertama yang non-transient dan terbentuk karena bertambahnya radikal aktif molekul oksigen pada gugus metilan aktif pada rantai asam lemak yang terdapat dalam minyak. Jadi kalau misalnya kita dapat sampaikan bahwa proses kerusakan minyak disebabkan oleh 2 faktor utama. Yang pertama adalah hidrolisis yang nanti kemudian bisa menghasilkan asam lemak bebas, dan yang kedua oksidasi yang kemudian bisa memicu terjadinya peroksida dan juga peanisidin. Nah, untuk peroksida ini otomatis kalau misalnya kita hitung dapat kita gunakan untuk mengetahui mutu baik buruknya minyak sawit yang kita analisis. Kalau di baku mutu di pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa bilangan peroksida maksimal adalah 5 MEQ per kilogram. MEQ itu mili ekivalen atau unit pengukuran yang dikenal sebagai 1/1000 dari setara kimia.
Nah, pengukuran bilangan peroksida pada dasarnya adalah mengukur kadar peroksida dan hidroperoksida yang terbentuk pada tahap awal reaksi oksidasi lemak. Nah, bilangan peroksida yang tinggi mengindikasikan lemak atau minyak sudah mengalami oksidasi. Namun pada angka yang lebih rendah tidak selalu menunjukkan kondisi oksidasi yang masih dini gitu ya, atau masih awal. Karena angka peroksida rendah bisa disebabkan karena laju pembentukan peroksida itu masih kecil dibandingkan laju degradasi menjadi senyawa lain. Mengingat kadar peroksida cepat mengalami degradasi lanjut juga dan bereaksi dengan zat lain. Nah, oksidasi lemak oleh oksigen terjadi secara spontan. Jika bahan berlemak dibiarkan kontak dengan udara, maka proses oksidasi pun juga akan berjalan lebih cepat. Nah, tidak hanya karena paparan oksigen, termasuk juga cahaya dan suhu tinggi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi oksidasi. Nah, prinsip analisis bilangan peroksida itu adalah dapat ditentukan dengan cara titrasi yang berdasarkan pada titrasi ion iodida bebas dengan sodium tiosulfat. Kemudian ini adalah bahan analisis dan alat analisisnya. Kita siapkan sampel, kemudian untuk bahan kimia yang kita siapkan adalah campuran asam asetat dan kloroform dengan perbandingan 3:2 volume per volume. Kemudian larutan kalium iodida yang jenuh, kemudian aquabides, larutan amilum 1%, larutan sodium tiosulfat 0,01 N. Nah, sedangkan alat yang kita harus siapkan untuk analisis ada 6, yaitu neraca analitik, mikroburet 5 mili, kemudian Erlenmeyer atau gelas piala 250 mili, pipet 1 mili dan 5 mili, dan gelas ukur 50 mili. Nah, kalau semua sudah siap, kita bisa lakukan proses analisisnya. Ini adalah proses atau prosedur analisis yang kita jalankan untuk analisis penentuan bilangan peroksida. Sampel kita timbang dulu sebanyak 5 gram pada gelas piala yang sudah diketahui berat kosongnya, jadi sudah ditimbang terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan 30 ml campuran asam asetat kloroform. Selanjutnya kita kocok untuk homogenisasi sampel. Selanjutnya kita tambah 0,5 ml Ki, kalium iodida yang jenuh. Kemudian gelas ditutup dan digocok perlahan selama 1 menit, juga untuk tujuannya homogenisasi. Nah, setelahnya sampel dibuka tutupnya dan ditambah 30 ml aquabides dan 1-2 tetes indikator amilum. Sampel kita langsung titrasi dengan Na-tiosulfat 0,01 N sampai warna hitam kebiruan menghilang. Jadi tepat warna hitam kebiruan menghilang, maka titrasi kita akhiri. Nah, untuk mengukur bilangan peroksida yang ada pada sampel, kita menggunakan formulasi V besar kali N besar dikalikan 1000 dibagi V besar, di mana V adalah mili Na-tiosulfat yang terpakai, kemudian N adalah normalitas Na-tiosulfat, ini teman-teman bisa hitung, kemudian W adalah berat contoh, sedangkan 1000 adalah konstanta. Oke, kemudian ketemulah nanti bilangan peroksida dari sampel yang kita analisis. Cukup sederhana. Kita akan lanjutkan di analisis parameter berikutnya. Nah, kita akan lanjut di analisis selanjutnya, yaitu penentuan bilangan iod. Nah, bilangan iod ini adalah bilangan yang menyatakan kandungan asam lemak yang tidak jenuh yang dinyatakan dalam miligram iodium yang diserap per gram minyak atau lemak. Bilangan iod dapat kita gunakan untuk menyatakan derajat ketidakjenuhan dari minyak atau lemak. Semakin besar bilangan iod, maka derajat ketidakjenuhannya juga semakin tinggi. Nah, ketidakjenuhan tersebut berada dalam bentuk ikatan rangkap yang akan bereaksi dengan senyawa iodin.
Ya, semakin tinggi bilangan iodin, semakin banyak pula ikatan C yang ada pada lemak tersebut. Dalam baku mutu minyak sawit, bilangan iod maksimal adalah 51%. Teman-teman bisa kembali ke pembahasan di pertemuan sebelumnya mengenai mutu minyak sawit ya, di awal pembahasan mengenai minyak mutu sawit. Nah, prinsip analisis untuk bilangan iod tergantung dengan metode yang kita pilih. Jadi paling tidak kita saat ini bisa menggunakan 3 opsi metode untuk analisis bilangan iod. Yang pertama adalah metode Hubble, kemudian yang kedua metode Witts, kemudian yang ketiga adalah metode Hb-Kaufman. Prinsip utama analisisnya adalah bahwa bilangan iod dapat ditentukan dengan cara titrasi berdasarkan pada titrasi iodida bebas dengan sodium tiosulfat. Nah, yang kita akan bahas di pertemuan ini adalah hanya salah satu metode, yaitu metode Witts, yang memang digunakan secara umum dalam analisis bilangan iod untuk minyak sawit di laboratorium. Ini adalah gambaran bahan dan alat analisisnya. Bahan analisisnya asam asetat pekat, larutan Ki 15%, karbon tetraklorid, kemudian juga larutan kanji atau amilum 1%, larutan Na tiosulfat 0,1 N, dan larutan Witts. Sedangkan alat analisisnya adalah Erlenmeyer, kemudian raca analitik, buret 50 mili, pipet 20 mili, dan juga bal pipet 25 mili, dan kita juga siapkan gelas ukur 100 mili. Kemudian ini adalah prosedur analisisnya. Jadi sampel untuk bahan analisis kita keringkan dahulu, kemudian ditimbang 0,5 sampai 1 gram sampel pada Erlenmeyer yang sudah diketahui berat kosongnya. Kita tambahkan 20 mili CCl4, kemudian Erlenmeyer ditutup dan digoyang perlahan. Kemudian sampai sampel larut. Setelah sampel larut kita tambahkan 25 ml larutan Witts, kita tutup kembali dan digoyang lagi untuk homogenisasi sampel dan juga bahan kimia. Belangko dibuat dengan penambahan 20 ml CCl4, kemudian kita tutup dan dihomogenisasi lagi. Larutan sampel dan belangko kita simpan di tempat gelap selama 30 menit pada suhu 25 derajat Celcius, kurang lebih plus minus ya, ini ya, plus minus 5 derajat Celcius. Jadi suhu penyimpanannya adalah 25 derajat Celcius plus minus 5 derajat Celcius. Artinya plus minus 5 derajat Celcius ini kalau misalnya di ruangan tidak tepat 25 derajat Celcius kita bisa atur, ya paling tidak rentang diperbolehkannya adalah lebih atau kurang, maksimal ya, ini lebih atau kurang dari 25 derajat Celcius, ke atas 5 derajat, ke bawah 5 derajat, atau rentangnya dari 20 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian setelah itu kita tambahkan 20 mili Ki 15% dan 100 aquabides. Nah, kemudian kita titrasi dengan Na tiosulfat 0,1 N sampai warna coklat hampir hilang. Dan kemudian kita tambahkan indikator 1 sampai 1,5 mili larutan kanji atau amilum tadi, gojok, lanjutkan titrasinya. Akhir titrasi ditandai dengan warna biru yang tepat hilang. Cara perhitungannya dengan menggunakan formulasi V1 kurangi V2 dikalikan N dikalikan 12,692 dibagi V, dimana V1 adalah mililiter Na2 S2O3 pada belangko, kemudian V2 adalah mililiter Na2 S2O3 pada sampel, kemudian N adalah normalitas larutan standar Na2SO S2O3 0,1 N, ini natrium tiosulfat, kemudian W nya adalah berat contoh dalam gram. Nah, oke, kita lanjutkan.
analisis yang berikutnya yaitu penentuan bilangan P-anisidin. Nah, bilangan P-anisidin adalah bilangan yang merupakan angka penunjuk jumlah abstrak yang teroksidasi menjadi gugusan aldehid dan keton yang dinyatakan dengan mili ekivalen oksigen yang terikat pada setiap kilo minyak atau lemak. Jika kalau kita lihat di standar baku minyak sawit, maka bilangan P-anisidin pada minyak sawit normanya maksimal 5 mili ekivalen per kilo minyak yang kita analisis. Dengan kata lain, memang bilangan P-anisidin ini dapat kita gunakan untuk menentukan kadar hasil oksidasi oksidasi sekunder, terutama komponen aldehid tak jenuh. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, memang kerusakan pada minyak disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu hidrolisis dan oksidasi. Nah, di oksidasi ini kita bisa mengevaluasi berdasarkan dua parameter, yaitu bilangan peroksida dan yang kedua adalah bilangan P-anisidin ini. Prinsip analisisnya adalah reaksi terjadi antara gugus aldehid dan keton dengan P-anisidin dan membentuk senyawa yang mempunyai absorbansi khusus pada gelombang 350 nanometer. Ini berarti analisisnya menggunakan analisis spektrofotometri atau menggunakan alat spektrofotometer. Bahan dan alat analisis yang harus kita siapkan kurang lebih seperti pada slide ini. Untuk bahan analisis ada isooktan, asam asetat glasial, dan juga P-anisidin. P-anisidinnya adalah larutan P-anisidin dalam asam asetat glasial dengan takaran 2,5 gram per liter. Sedangkan alat analisisnya adalah labu ukur 25 mili, neraca analitik, pipet 5 mili, dan bel pipet 5 mili, dan kita juga harus siapkan alat spektrofotometer UV vis. Adapun prosedur analisisnya bisa dilihat pada slide ini. Jadi kita timbang 0,5 sampai 1 gram sampel pada labu ukur, kemudian dilarutkan dengan isooktan sampai batas labu ukur. Selanjutnya kita ukur absorbansi sampel pada gelombang 350 dengan menggunakan spektrofotometer. Nah, kemudian kita siapkan juga 5 mili sampel. Ini tergantung volume kuvet yang kita gunakan pada spektrofotometernya. Kemudian kita masukkan ke kuvet dan ditambah 1 mili larutan P-anisidin dan kita homogenisasi dengan cara digoyang. Nah, setelah 10 menit diukur besaran absorbennya pada gelombang 350. Kita buat juga belangko dengan pelarut yang sama pada sampel sebagai pembanding dalam pengukuran absorben. Jadi prinsip pengukurannya sangat persis dengan pengukuran sampel-sampel yang lain menggunakan alat spektrofotometer untuk parameter-parameter yang lain juga, gitu kan. Tapi yang linear untuk pengukuran dengan spektrofotometri. Kemudian untuk formulasi yang kita pakai untuk menghitung P-anisidin dari sampel yang kita analisis, kita gunakan formulasi 25 kali 1,2 S dikurangi AB dibagi W, di mana W adalah berat sampel dalam gram, AS ini adalah absorben sampel setelah diberi larutan P-anisidin, dan juga AB adalah absorben sampel sebelum diberi larutan P-anisidin. Nah, sehingga ketemulah nanti berapa sih P-anisidin dari sampel yang kita analisis. Analisis berikutnya yaitu penentuan karotin. Nah, ini karotin ini juga pasti teman-teman juga sudah tahu karotin itu apa. Jadi karotin adalah pigmen yang terkandung dalam minyak yang kemudian terrepresentasi berwarna merah kekuningan. Pigmen ini alami berasal dari tanaman sawit. Nah, sebenarnya karotin ini karena warnanya itu kemudian menyebabkan warna minyak menjadi terekspresi berwarna kuning jingga, kadang kemudian tidak disukai oleh konsumen, sehingga di dalam proses di pabrik karotin ini biasanya dibuang, terutama dalam pemurnian minyak sawit.
Nah, pigmen karotin ini juga mudah teroksidasi sehingga minyak akan mudah bau tengik gitu ya. Nah, padahal sebenarnya karotin ini merupakan provitamin A. Bahkan ada beberapa penelitian yang memberikan hasil bahwa karotin punya potensi untuk mengobati kanker, terutama kanker paru-paru dan kanker payudara. Karotin juga berperan dalam reaksi antioksidan, gitu ya. Nah, dengan beberapa alasan tadi, maka biasanya dalam proses pun karotin ini jarang dihilangkan sepenuhnya. Jadi masih tetap ada persen karotin yang tertinggal di dalam minyak sawit dan kemudian berada bersama dengan produk minyak goreng gitu kan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Prinsip analisis untuk karotin ini, penentuan karotin kita lakukan dengan pengujian absorpsi spektrum pada gelombang cahaya 446 menggunakan spektrofotometer. Semakin tinggi kandungan karotin, maka absorpsinya akan semakin tinggi juga. Nah, ini sama dengan pengukuran peanisidin. Untuk pengukuran karotin ini kita menggunakan spektrofotometri juga, menggunakan alat spektrofotometer. Bahan analisis dan alat analisis untuk pengukuran kadar karotin bisa dilihat seperti di slide. Kita butuh isooktan untuk bahan analisisnya, sedangkan alat analisisnya spektrofotometer juga kita perlukan, neraca analitik sekaligus labu ukur 25 mili. Nah, kemudian kita bisa lakukan analisis untuk mengetahui kadar karotin dari sampel yang kita siapkan. Ini adalah prosedur analisis untuk kadar karotin. Kita timbang dulu 0,4 gram sampel pada labu ukur yang telah diketahui berat kosongnya. Kemudian dilarutkan dengan pelarut isooktan sampai batas garis labu ukur dan digoncang agar minyak atau lemak larut sempurna. Kemudian kita ukur absorbennya pada gelombang 446 dan kita masukkan ke dalam formulasi rumus untuk mengetahui kadar karotin, yaitu rumusnya absorban sampel pada gelombang 446 ini harusnya sama ya, ABS ini untuk keterangannya juga ABS harusnya. Kita kalikan dengan 383 dan dikalikan lanjut dengan 25 dibagi dengan W, yaitu berat sampel dikalikan 100. Ketemulah nanti kadar karotin dari sampel yang kita analisis. Oke, untuk pertemuan pada hari ini saya kira cukup untuk kita bahas tambahan 5 parameter analisis mutu sawit, dan sisa dari parameter yang lain akan kita selesaikan pada pertemuan ke-7 sebelum UTS. Nah, setelah nanti pertemuan 7 selesai, silakan teman-teman bersiap untuk UTS sesuai dengan materi yang sudah saya berikan, dan semoga semua bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, saya kira demikian. Terima kasih dan sampai bertemu di pembahasan materi selanjutnya.